Kembali lagi bersama saya, Iskandar di Cerita Misteri. Kali ini kita akan mendengarkan kisah nyata dari seorang pendaki wanita yang mengalami sesuatu di Gunung Salak, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Langsung saja, ini dia, Andini. Terima kasih Kang Iskandar. Namaku Andini. Ada satu pengalaman yang sampai sekarang masih teringat jelas di pikiranku. Sebuah pendakian gunung yang mengubah caraku memandang alam. Ada hal yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Pendakian itu terjadi di Gunung Salak. Begini kisahnya. Sebenarnya, aku sudah sering dengar cerita-cerita mistis tentang gunung ini. Mulai dari suara gamelan di malam hari, aroma melati yang muncul tiba-tiba, sampai pendaki yang hilang tanpa jejak. Tapi jujur, aku bukan tipe orang yang mudah percaya. Aku pikir kalau kita sopan dan niatnya baik, semuanya akan aman-aman saja. Pagi itu aku berangkat dari Bogor bersama beberapa teman. Tapi kali ini biarlah aku hanya menceritakan bagianku saja. Perjalanan terasa ringan, udara sejuk, kabut tipis menari di antara pepohonan. Jalur pendakian terasa damai. Gunung Salak memang indah, tapi entah kenapa sejak awal aku sudah merasakan suasana yang berbeda. Menjelang sore, kami tiba di sebuah pos yang cukup lapang dan memutuskan untuk berkemah di sana. Angin mulai dingin, cahaya matahari menembus kabut tipis, menciptakan pemandangan yang indah, sekaligus sunyi. Terlalu sunyi, malah tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin di dedaunan, seolah-olah alam sedang menahan napas. Malam pun tiba, aku masuk ke tenda, menulis sedikit di buku catatan yang selalu kubawa setiap mendaki. Tapi malam itu, aku tak bisa fokus. Pelan, entah kenapa, aku merasa ada yang memperhatikan. Awalnya samar, tapi makin lama makin jelas. Seperti ada seseorang berdiri di luar tenda, diameter menatap ke arahku. Aku beranikan diri membuka sedikit resleting tenda. Gelap, benar-benar gelap. Senterku tak cukup kuat menembus kabut yang entah datang dari mana. Aku menutup tenda lagi, berusaha tidur, tapi rasa takut itu terus menempel di dadaku. Sekitar tengah malam, aku mendengar langkah pelan di luar tenda, lirih, lambat. Tap, tap, tap. Langkahnya pelan, tapi berat. Berhenti, tepat di depan tendaku. Aku menahan napas, tidak berani bergerak. Lalu tiba-tiba langkah itu menjauh, menuju ke arah hutan. Tapi sebelum benar-benar hilang, aku mencium aroma melati. Aroma itu kuat sekali, segar, tapi menusuk. Entah kenapa dadaku terasa sesak. Mataku panas. Aku ingin menangis tanpa alasan. Malam itu, aku tidak tidur sampai pagi. Ketika pagi datang, semuanya tampak normal kembali. Tidak ada jejak di tanah. Tidak ada tanda-tanda siapapun lewat. Tapi, di depan tendaku, ada setangkai bunga melati segar, tanpa batang, tergeletak di atas batu. Aku tahu, aku tidak bermimpi. Kami melanjutkan pendakian seperti biasa, tapi setiap langkah terasa berat. Setiap kali kabut datang, aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Bukan hewan, bukan manusia, sesuatu yang hanya bisa kurasakan lewat hawa di sekitarku. Menjelang puncak, langit cerah, tapi udara terasa berat. Aku berdiri agak jauh dari teman-teman, menatap ke arah lembah, dan di antara kabut, aku melihat siluet seseorang perempuan, berdiri di tepi jurang, mengenakan kain putih panjang, rambutnya tergerai, wajahnya menghadap ke arahku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Saat aku berkedip, sosok itu lenyap. Tapi angin besar tiba-tiba datang, membuat tubuhku hampir kehilangan keseimbangan. Sejak itu, perjalanan turun menjadi tidak wajar. Jalur yang biasanya ku kenal terasa asing. Langit cepat gelap.
Suara teman-temanku terdengar jauh. Aku berjalan sendirian sampai akhirnya terdengar suara pelan di telingaku, berbisik. "Kenapa kamu datang ke sini sendirian?" Suaranya halus tapi dingin. Aku berlari sekuat tenaga tanpa menoleh. Aku hanya ingin keluar dari hutan itu secepat mungkin. Menjelang pagi, aku tiba di pos bawah. Terengah-engah, lututku berdarah. Aku menoleh ke belakang. Kabut masih tebal dan di antara pepohonan, aku melihatnya lagi. Sosok putih itu berdiri diam, menatap ke arahku. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mendaki Gunung Salak. Setiap kali mencium aroma melati di tempat sepi, tubuhku langsung merinding. Dan di buku catatan yang kubawa waktu itu, masih ada satu halaman yang basah. Entah karena embun atau air mata. Aku tidak pernah tahu siapa yang menaruh bunga melati di depan tendaku malam itu. Tapi aku tahu satu hal, di Gunung Salak ada sesuatu yang tidak ingin dilihat manusia